Bayangin, kamu masuk ke sebuah pabrik. Tapi, pabrik itu nggak ada fisiknya, semuanya digital. Kamu bisa jalanin mesin, ubah desain, bahkan prediksi kerusakan, tanpa pernah menyentuh benda nyata. Inilah dunia digital twin, kembaran digital dari dunia nyata. Dan kalau kamu gabungkan dia dengan AI, alias kecerdasan buatan, kamu dapat satu teknologi super, yang bukan cuma membantu industri, tapi bisa merevolusi seluruh cara kita membangun, mengelola, dan merancang manufaktur. Halo semua, saya Muhammad Rehan Dwi Putra, NIM 036. Dan saya Rangga Raditya Arianto, NIM 046. Kami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita nggak cuma akan membahas, kita akan menjelajahi secara mendalam dan menyeluruh tentang digital twin dan AI dalam simulasi manufaktur. Kita bahas dari konsep dasar, implementasi dunia nyata, sampai masa depan yang lagi dibangun. Duduk yang nyaman ya, ini akan jadi cerita panjang, tapi dijamin bikin kamu berpikir, wah, ternyata dunia industri itu udah sejauh ini. Pertama-tama, apa sih sebenarnya digital twin itu? Digital twin adalah model digital yang sangat detail dari sistem atau objek fisik yang terus diperbarui berdasarkan data real-time dari sensor-sensor di dunia nyata. Misalnya, kamu punya motor listrik di pabrik. Motor itu dipasangi sensor untuk suhu, getaran, arus listrik, dan sebagainya. Semua data itu dikirim ke komputer dan divisualisasikan jadi bentuk digital dari motor tadi. Versi digital ini bisa menganalisis, memprediksi, bahkan mensimulasikan kerusakan. Bukan cuma bentuknya, tapi kondisinya, perilakunya, bahkan respon terhadap perubahan. Contoh visual yang bisa kamu pakai: mesin CNC, versi 3D di software, pompa sama dengan twin digital dengan grafik tekanan dan aliran fluida. Digital twin bisa dibuat untuk produk, mobil, turbin, komponen, proses, lini perakitan, logistik, sistem, satu pabrik, supply chain, bahkan kota. Sekarang mari kita sambut pasangannya. AI, Artificial Intelligence. AI dalam simulasi manufaktur adalah teknologi yang menggunakan data historis dan real-time. Belajar mengenali pola, anomali, dan prediksi. Menghasilkan simulasi skenario otomatis, memberi rekomendasi optimasi proses. Kamu bisa bayangin AI sebagai otak yang menganalisis semua input dari digital twin. Misalnya, AI mendeteksi pola getaran motor yang mirip seperti yang pernah rusak dulu. Ia langsung kirim peringatan. AI mempelajari pola konsumsi energi mesin. AI kasih tahu kapan paling hemat dinyalakan. AI menjalankan 10.000 simulasi, kasih tahu desain terbaik dengan biaya paling rendah. Kalau kita bicara tentang digital twin dan AI dalam dunia manufaktur, kita nggak bisa lepas dari perkembangan pesat di negara-negara maju. Teknologi ini bukan lagi sesuatu yang futuristik. Di banyak tempat, teknologi ini sudah menjadi standar baru dalam proses produksi modern. Mari kita telusuri bagaimana masing-masing negara besar mendekati teknologi ini dan apa fokus pengembangannya. 1. Jerman pionir industri 4.0 dan model integratif. Jerman merupakan salah satu pelopor utama dalam penerapan digital twin sebagai bagian dari gerakan industri 4.0. Di negara ini, konsep pabrik masa depan telah lama menjadi prioritas nasional, bahkan dijadikan kerangka kebijakan industri. Pemerintah mendukung penuh melalui pendanaan riset dan insentif untuk integrasi cyber physical system. Digital twin digunakan bukan hanya untuk mesin individu, tapi untuk keseluruhan sistem, dari desain produk, proses produksi, hingga logistik dan pemeliharaan. Fokus utama mereka adalah interoperabilitas, standarisasi data, dan penggabungan sistem IT/OT, information technology dan operasional teknologi. 2. Jepang. Efisiensi tinggi dan pemeliharaan prediktif. Jepang mendekati penerapan digital twin dan AI dengan fokus pada perawatan prediktif dan efisiensi operasional ekstrim.
Dengan filosofi Kaizen yang menekankan perbaikan berkelanjutan, mereka mengintegrasikan data sensor dari lini produksi untuk melakukan simulasi dan prediksi kegagalan. Teknologi Twin dikembangkan dari filosofi Lean Manufacturing. Mereka menitikberatkan pada data granular hingga sekecil sensor getaran pada satu baut mesin. Simulasi dijalankan terus-menerus untuk menghindari kegagalan total dan meningkatkan umur peralatan. 3. Amerika Serikat. Integrasi AI dan skala besar Amerika Serikat lebih banyak fokus pada skala besar dan integrasi lintas sektor. Pemerintah dan lembaga riset bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan sistem cerdas yang mampu belajar dan beradaptasi dari data digital twin. Fokus pada machine learning, simulasi real-time, dan pengambilan keputusan otonom. Banyak digunakan untuk desain produk digital, optimasi energi, hingga simulasi bencana industri. Penekanan kuat pada keamanan siber dan privasi data karena tingginya sensitivitas informasi industri. Cina, skala masif dan AI terpadu. Cina adalah negara dengan implementasi massal tercepat untuk teknologi industri. Dengan jutaan pabrik dan ribuan zona industri, Cina memanfaatkan digital twin untuk mengatur dan mengoptimalkan ekosistem yang sangat besar. Fokus pada otonomi produksi, perencanaan dinamis, dan integrasi sistem ERP dengan simulasi real-time. Negara ini juga sangat agresif dalam penggunaan AI untuk desain ulang proses, bukan hanya prediksi. Kebijakan industri digital diatur langsung dari pusat, menciptakan ekosistem industri pintar. Coba bayangin, sebuah pabrik, ada mesin-mesin besar yang beroperasi siang malam, produksi jalan terus, dan semua kelihatan baik-baik saja. Tapi di balik itu, ada satu kembarannya yang hidup secara digital, yang bisa kasih tahu apa yang bakal rusak, kapan akan rusak, bahkan bagaimana cara mencegahnya sebelum benar-benar terjadi. Inilah momen ketika digital twin bertemu dengan AI. Digital twin memberi cermin digital dari kenyataan, dan AI memberinya otak. Gabungan keduanya menghasilkan sistem yang bukan cuma reaktif, tapi proaktif. Misalnya, AI bisa belajar dari pola getaran mesin lewat data dari sensor di digital twin. Saat ada getaran yang sedikit aneh, AI langsung kasih peringatan. Ini bearing kayaknya mulai aus deh. Dan lebih gila lagi, sistem ini bisa langsung jadwalkan maintenance otomatis atau bahkan ngasih solusi optimasi agar performa tetap maksimal. Bayangin, sebuah dunia manufaktur di mana kesalahan dicegah sebelum muncul dan efisiensi bukan cuma target, tapi jadi standar harian. Itu bukan mimpi, itu udah kejadian. Semuanya nggak bisa jalan tanpa teknologi pendukung. IoT, sensor untuk mengetahui suhu, tekanan, aliran fluida dan getaran. Cloud computing adalah olah data masif dan remote access. Edge computing artinya pemrosesan cepat di dekat lokasi data. 5G network sama dengan latensi sangat rendah. AR and VR buat training dan monitoring langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, apa benar ini semua memberi manfaat atau cuma jargon teknologi? Faktanya, manfaatnya luar biasa dan sudah sangat terasa di lapangan. Pertama adalah penghematan biaya maintenance. Sebelum digital twin dan AI, maintenance dilakukan dengan pendekatan waktu, misalnya ganti part setiap 6 bulan. Tapi sekarang, maintenance dilakukan saat memang diperlukan, berdasarkan prediksi AI. Hasilnya, hemat biaya, waktu, dan menghindari downtime tak terduga. Kedua, efisiensi energi. AI bisa mengatur kapan mesin berjalan optimal, menyesuaikan dengan beban kerja, bahkan menonaktifkan sistem yang idle. Dampaknya, konsumsi listrik bisa turun drastis. Ketiga, percepatan time to market. Sebelumnya, desain produk butuh waktu lama karena harus diuji fisik berulang kali. Sekarang, desain diuji lewat simulasi dalam digital twin, lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat. Dan keempat, peningkatan keselamatan kerja. Digital twin bisa mensimulasikan potensi bahaya di lingkungan kerja. AI bisa memprediksi potensi kecelakaan dari pola kerja mesin atau gerakan pekerja. Semua ini bukan sekedar teori, sudah diterapkan, sudah menghasilkan.
dan masa depan manufaktur jelas mengarah ke sini. Tantangan terbesarnya adalah biaya awal tinggi. Butuh keahlian khusus, data science plus engineering, keamanan data, rentan hacking, keterbatasan data sensor lama, kegagalan integrasi. Kadang kita nggak sadar, dunia di sekitar kita berubah begitu cepat. Teknologi yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah, sekarang jadi bagian dari realita industri, dan sekarang kita berdiri di persimpangan sejarah. Digital Twin dan AI bukan sekadar alat, mereka adalah pintu ke masa depan manufaktur yang cerdas, presisi, dan efisien. Tapi semua kemajuan ini butuh manusia, butuh kita, butuh pemikiran, butuh tangan-tangan yang mau belajar, beradaptasi, dan memimpin. Dan siapa tahu mungkin kamu yang lagi nonton sekarang adalah orang berikutnya yang menciptakan inovasi besar di bidang ini. Kami, Muhammad Rehan Dwi Faputra, NIM 036, dan Rangga Raditya Arianto, NIM 046, dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Surabaya, percaya bahwa teknologi hanya sebaik manusia yang mengendalikannya. Ingat, masa depan industri tidak ditentukan oleh mesin, tapi oleh manusia yang berani membayangkan kemungkinan baru.